Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami lagi ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di sini kami akan observasi tentang apa sih Kecirebonan itu. Nah, ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo. Nah, mari kita ikuti keseruan kami hari ini. Sikirat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di dalam kompleks Keraton Kasepuhan bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan ikon sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu khususnya di wilayah Cirebon. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1480 Masehi pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati atau biasa disebut Syekh Syarif Hidayatullah. Pembangunannya dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga dibantu arsitektur dari Kerajaan Majapahit yakni Raden Sepat. Keunikan masjid ini terletak pada perpaduan arsitektur yang kental dengan nuansa akulturasi budaya yang memadukan gaya Demak, Majapahit, dan Cirebon, menunjukkan sikap saling menghargai dan strategi dakwah Wali Songo. Konon, masjid ini awalnya bernama Masjid Pakungwati sebagai persembahan untuk Nyi Mas Pakungwati, istri dari Sunan Gunung Jati. Hal menarik lainnya, orang terdahulu membangun masjid ini dengan kalimat, tapi bukan dengan tulisan. Maksudnya gimana? Jadi kalimatnya itu nempel di bangunannya sendiri. Ada pesan, masuk tunduk, keluar nunduk. Dan ada peribahasa, ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Yang artinya, saya menitipkan masjid dan fakir miskin. Di dalam masjid ini terdapat 30 tiang dari total 74 tiang. Dari 30 tiang tersebut, ada 12 tiang yang dinamakan Soko Guru. Tiang-tiang ini berada di tengah dengan tinggi 17 meter dan dikelilingi oleh 18 tiang lainnya. Filosofinya dalam banget nih. Dalam kalender Saka, orang hidup dalam setahun itu 12 bulan. Setiap bulannya ada 30 hari dan setiap harinya jangan lupa mengerjakan 17 rakaat. Yaitu sholat 5 waktu. 17 rakaat itulah yang menopang atap atau iman manusia. Yang 18 tiang lainnya tidak mencapai atap. Yang mencapai atap hanyalah 12 tiang Soko Guru itu. Nah, masjid ini ada tradisi yang sangat unik yang biasa dilakukan oleh warga sekitar, yaitu azan pitu atau yang biasanya disebut azan picu. Cerita unik azan 7 muazin. Nah, ini dia cerita yang paling unik. Kenapa di masjid ini ada tradisi azan dengan 7 muazin? Jadi begini, dulu ketika penyebaran Islam di Pulau Jawa, ada seseorang yang tidak setuju dengan penyebaran agama Islam karena dianggap sebagai ancaman yang akan menghilangkan tradisi mereka. Karena ketidakcocokan dan penolakan tersebut, orang ini datang ke masjid dan menebar hal-hal buruk seperti teluh, santet, atau guna-guna. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengganggu orang yang datang ke masjid sehingga mereka jatuh sakit. Akibatnya, banyak laporan yang masuk ke Sunan Gunung Jati tentang orang-orang yang sakit setelah datang ke masjid. Beliau kemudian bermunajat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, beliau memerintahkan untuk mengumandangkan azan dengan 7 muazin. Ajaibnya, setelah tradisi azan 7 muazin ini dilakukan, tidak ada lagi orang yang sakit ketika datang ke masjid.
Makanya, sampai sekarang, tradisi azan 7 muazin masih dilestarikan sebagai bagian dari warisan sejarah dan spiritual Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Gimana? Menarik bukan cerita Masjid Sang Cipta Rasa ini? Masjid yang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Bukan cuma sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga menyimpan banyak filosofi dan pelajaran hidup buat kita semua. Kalau kalian ke Cirebon, jangan lupa mampir ya. Halo Sobat Cirebon, kita sudah menelusuri. Di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dadah!